Ya, nggak seperti yang kemarin diminta sama anggota DPR itu ya, malah minta dimurahin gitu. Iya, ini apa ini, rokok kok minta dimurahin itu kan. Kalau kemudian beras dimurahin, sembako dimurahin, gas dimurahin, saya setuju banget. Dana bagi hasil tembakau DPHC, CHT itu kan istilahnya aja bikin pusing lah. Jadi industri memiliki banyak cara, sejuta cara untuk masuk kepada berita kita melalui medium apapun. Kita sekarang kalau nonton televisi jam 8:30, yang namanya iklan rokok itu datangnya sangat bertubi-tubi. Halo Sobat Sehat Pro Health, kita berjumpa di Prokes Pro Health Podcast. Nah, hari-hari belakangan ini setiap baca ataupun nonton berita, kita selalu disuguhkan dengan begitu banyak isu, utamanya soal dinamika sosial dan politik, kasus korupsi yang tidak henti sampai ke urusan Piala Dunia 2026. Namun bukan itu yang mau kita bahas di sini. Ada isu krusial yang sebenarnya harusnya tidak kalah penting. Nah, tahukah Anda, Sobat Sehat Pro Health, kalau 99% iklan rokok ilegal itu mengepung sekolah-sekolah di Jakarta. Ini sangat miris karena jelas-jelas iklan atau reklame rokok dilarang dipasang atau ditempatkan dalam radius 500 meter dari sekolah. Ini based on Perda Provinsi DKI Jakarta ya, nomor 7 tahun 2025 tentang KTR atau kawasan tanpa rokok, di mana sekolah tentunya adalah salah satunya. Nah, yang kedua tambah miris karena ini perkara rokok ilegal pula. Nah, ini hasil temuan terbaru dari Indonesian Youth Council for Tactical Changes atau IYCTC bersama dengan koalisi orang muda yang baru banget dirilis pada akhir bulan ini. Nah, dari pemetaan sekitar 300-an titik, 315 tepatnya, titik iklan rokok di 3 kecamatan yang padat penduduk seperti di Matraman, kemudian di Tanah Abang dan juga Cilincing. Jadi bisa dibayangkan ya Sobat Sehat kalau ada sebanyak total lebih dari 84.000 siswa sekolah di Jakarta saja yang setiap hari harus terpapar promosi rokok. Nah, ini baru Jakarta, belum se-Indonesia. Nah, bau-baunya kepentingan ekonominya sangat terasa nih ya, tapi sangat dekat dan berdampak juga pada kesehatan anak-anak. Ini salah satu isu yang disorot oleh prohealth.id dan tapi kenapa ini penting untuk kita bahas? Apalagi isu pertembakauan ini sangat kompleks begitu ya. Nah, bagaimana media bisa tetap independen dan kritis menyuarakan isu pertembakauan ini? Mari kita bahas bersama dengan pemimpin redaksi prohealth.id, ada Cak Sunu Diantoro. Halo Cak Sunu. Halo Mbak Ika. Apa kabar Cak? Baik, sehat selalu Mbak Ika. Wah, ini kalau ngomongin soal tembakau nih Cak, ini tegang-tegang berhadiah atau sebenarnya nggak mengenakan ngomongin ini ya, karena kompleks sekali gitu. Tapi sebelum ke sana, pengen tahu dulu nih, pengen lebih kenal dulu dengan Cak Sunu sebagai nahkoda baru kapal ini. Kemana rencananya kapal ini akan dibawa berlayar Cak? Siap. Terima kasih Mbak Aika. Jadi saya sebagai pemimpin redaksi ProHealth ingin menjadikan ProHealth ini adalah media yang dijadikan sebagai rujukan yang kuat untuk isu kesehatan, karena namanya aja kan ProHealth gitu ya, sesuatu yang sifatnya kita mendukung kesehatan. Dan lebih kuat lagi, kita adalah bagian dari upaya kampanye kesehatan publik yang salah satunya adalah fokus terhadap penolakan terhadap nikotin, tembakau, rokok dan vape. Yang semua itu kalau kita tahu di kajian apapun begitu ya, itu adalah produk-produk yang sifatnya adiktif. Adiktif itu artinya adalah mencandu. Kalau mencandu artinya kalau seseorang sudah sekali, 2 kali, 3 kali menikmati itu, rasanya ingin terus untuk menikmatinya. Dan ini adalah bukan produk yang normal, ini adalah produk yang tidak normal, sehingga pemberitaan dari ProHealth adalah mengarah kepada memberikan kesadaran kepada masyarakat, anak-anak muda, kemudian pemerintah dan juga industri, supaya mereka tahu bahwa ini adalah industri tidak normal, supaya kemudian anak-anak muda tidak diracuni dengan atau kemudian dicekokin dengan iklan, yang iklan itu adalah sangat menipu. Dan jangan sampai
penduduk miskin kita yang jumlahnya banyak itu menjadi atau memiliki ketergantungan terhadap rokok, terhadap nikotin, terhadap tembakau, terhadap vape. Bayangkan dari kajiannya atau dari data di BPS itu ada sekian banyak orang yang lebih memilih membeli rokok daripada membeli beras atau membeli telur untuk keluarganya. Itu kan fakta yang mengerikan, Mbak Eka. Gitu. Jadi sebenarnya kenapa ini kemudian sangat penting untuk menjadi sorotan ProHealth? Sekarang ini industri sangat kuat. Politikus kita setidaknya tidak punya referensi yang baik atau tidak punya keberpihakan yang baik terhadap bagaimana menyelamatkan masa depan anak-anak muda itu. Saya membayangkan, tapi bayangan ini cukup jauh. Seperti hanya negara Inggris yang sekian bulan lalu atau sebulan atau 2 bulan lalu membuat undang-undang yang sudah diteken oleh Raja Inggris, melarang kepada siapapun untuk menawarkan rokok terhadap anak yang lahir setelah 2009. Jadi mulai tanggal 1 Januari 2009 sampai tanggal sekian setelah itu nggak boleh lagi untuk ditawarkan, untuk dipromosikan, untuk diminta, untuk apapun hal yang berkaitan dengan rokok dan vape yang di situ ada nikotinnya. Karena Inggris memiliki PR untuk menyelamatkan masa depannya. Aku membayangkan kok seperti itu tuh elok banget gitu loh. Dan yang justru kemudian membuat aku juga agak terhenyak. Ini kan diresmikan atau disahkan di era pemerintahan partai buruh yang berseberangan dengan partai konservatif. Awalnya yang memulai itu adalah partai konservatif. Artinya dua kekuatan blok politik di Inggris itu sama-sama setuju untuk membawa ini sebagai upaya menyelamatkan masa depan Inggris. Keren menurutku. Kalau saja politikus kita di Indonesia itu adanya seperti itu, katakanlah sekarang yang mengajukan adalah yang berkuasa saat ini, dan misalnya di periode ke depan adalah, di periode ini mungkin belum jadi, di periode ke depan yang berkuasa adalah yang sekarang so-called kemudian oposisi atau kelompok yang diam gitu ya, dan dia berkuasa kemudian mengesahkan itu, keren banget. Karena mereka memiliki pandangan yang sama tentang masa depan, bahwa negara ini anak mudanya harus diselamatkan. Salah satunya adalah membuat anak-anak itu tidak kecanduan terhadap barang-barang yang membuat mereka kecanduan, yaitu rokok diantaranya, rokok, nikotin, tembakau, dan vape. Vape sekarang sudah tidak hanya lagi dia adalah produk yang selama ini dianggap sebagai lebih halus atau lebih warna baunya lebih smooth, lebih halus dibandingkan bau rokok, tetapi dia sudah menjadi, ada unsur-unsur yang sifatnya dari banyak kajian yang situ akan membuat orang semakin adiktif, semakin mencandu, dan ada narkotikanya gitu ya. Temuan BNN sudah menunjukkan seperti itu, dan itu di negara manapun juga ada. Di ASEAN juga seperti itu. Singapura melarang, Thailand melarang, yang tidak melarang kan tinggal Indonesia sama Filipina aja. Bahkan di Myanmar, negeri yang tidak sangat demokratis dan negeri yang sangat tertutup seperti itu, mereka berani membuat kebijakan untuk melarang. Nah, Indonesia yang mungkin demokrasinya lebih maju dibandingkan Myanmar atau dibandingkan sejumlah negara ASEAN yang lain, mestinya pada tahap seperti itu atas nama kesehatan publik. Tetapi kan industri sangat kuat, lobby politik begitu kuat, pembicaraan di belakang meja juga begitu kuat. Bahkan kalau perlu meniru parlemen Uni Eropa, semua pertemuan, semua rapat dengan industri rokok itu harus dideklar, harus diumumkan. Misalkan si partai apalah, partai Golkar, partai Gerindra, atau partai PKB, atau partai PAN ketemu dengan Philip Morris atau dengan perusahaan apapun lah, itu harus diumumkan bahwa PKB atau PAN atau Golkar atau Gerindra tanggal sekian akan ketemu dengan perusahaan rokok, sehingga publik bisa mengawasi. Nah, di Eropa seperti itu. Kalau kemudian ada pertemuan antara anggota parlemen atau pejabat Uni Eropa itu tanpa ada pemberitahuan kepada publik, nah itu dianggap sebagai sebuah kesalahan secara etik, kesalahan terhadap tata tertib.
Bisa nggak seperti itu? Keren kan kalau mimpi seperti itu gitu ya. Tapi kalau kita bicara mimpi nih, Cak, ini kalau tadi kita lihat ya bahwa rujukannya nggak kurang sebenarnya untuk bagaimana generasi kita ke depan itu benar-benar di-keep, dijaga, diselamatkan lah begitu ya dari bahaya, misalnya salah satunya adalah tembakau begitu, produk adiktifnya. Lalu kalau melihat Indonesia saat ini situasinya gitu ya, makin marak industri ke belakang, makin menarik juga anak-anak muda dengan segala macam produk-produk terbaru dari tembakau. Mimpi untuk memperbaiki masa depan atau menjaga generasi bangsa itu makin sudah tampak atau malah makin mundur kalau Cak Sunu melihat? Saya melihat masih terlalu banyak politikus kita yang kemudian secara komersial bergantung dengan industri, bahkan untuk keperluan sifatnya kampanye politik. Untuk sejumlah kegiatan, partai-partai tidak punya kemauan, tidak punya eagerness untuk misalnya menyatakan melawan atau kemudian mengawasi secara ketat terhadap industri rokok itu. Justru partai-partai ingin menunjukkan dia berbaik-baik dengan industri. Itu kan buat saya ini sesuatu yang sifatnya paradoks dibandingkan dengan perkembangan di tempat lain yang industri itu sudah mulai ditinggalkan. Di Australia ditinggalkan, di Uni Eropa seperti itu, bahkan di Amerika mungkin secara state semua United States of America belum, tetapi ada negara bagian, ada kota yang juga melakukan memiliki aturan atau kebijakan seperti hanya berlaku di Inggris itu, bahwa kotanya tidak lagi mengizinkan kepada anak-anak muda ditawari atau membeli nikotin atau rokok atau vape begitu. Atau kita tiru negeri yang sangat indah yaitu Maldives, Maladewa ini kan sempat menjadi perhatian kita ketika seorang politikus membawa seorang artis ke sana dan kemudian menjadi skandal di Indonesia gitu ya. Nah, Maldives itu adalah negara yang sangat indah karena dia tidak ingin dikotori sebagai sebuah negara pariwisata yang begitu bagus tuh di Lautan Hindia gitu ya. Dia melarang itu dari awal, bahkan mendahului daripada Inggris, karena dia tidak ingin kemudian keindahan pulaunya itu di mana-mana ada puntung rokok. Kalau kita jalan ke negeri manapun memang ada kebiasaan buruk orang yang merokok kemudian membuang puntung rokoknya dimanapun, pergi ke Inggris, pergi ke Belgia, pergi ke Berlin, pergi ke Seoul, pergi ke Beijing. Salah satu yang membuat warga wajah kota itu menjadi kotor atau menjadi agak kotor atau tidak terurus itu diantaranya adalah orang yang merokok kemudian membuang puntung rokoknya sembarangan itu. Kalau kemudian para politikus kita memiliki tingkat keberanian untuk mengambil jarak atau bahkan meninggalkan industri rokok, wah itu keren banget. Berarti ada political will harusnya yang kuat di situ. Nah, kemudian bagaimana peran media untuk masuk ke situ dan mendorong supaya political will itu benar-benar jalan gitu, Cak? Betul. Salah satu fungsi media itu adalah membuat edukasi, mendidik masyarakat agar memiliki kecerdasan atau memiliki pengetahuan tentang hal-hal yang sifatnya apapun yang selama ini mungkin belum dia dapatkan. Pro Health ID sebagai media yang bergerak di bidang kesehatan publik kemudian banyak menuliskan berita liputan dari narasumber kami, dari reporter kami, dari wire juga, hal-hal yang katanya dengan isu yang semua isu yang berkaitan dengan rokok dan nikotin itu, mulai dari kebijakannya, mulai dari policy-nya, bagaimana politik tentang rokok ini, bagaimana juga dengan kalkulasi ekonomi, termasuk kemudian upaya misalnya pemerintah yang selama ini sangat bergantung kepada industri itu untuk selalu menguntungkan kepada industri, dan itu menjadi tugas kita. Tugas jurnalis itu adalah selain memberi edukasi kan adalah untuk mengontrol kekuasaan siapapun yang berkuasa mereka. Jadi di presiden siapapun, di menteri siapapun, tugas jurnalis itu adalah membuat kontrol, mengawasi mereka. Kalau kemudian menteri kita atau presiden kita ternyata tidak berpihak kepada masyarakat dalam hal isu rokok, misalnya mereka tidak berpihak kepada kebijakan publik yang menyehatkan masyarakat atau public health gitu ya, kesehatan
publik itu, ya udah kita kontrol bahwa misalnya kebijakan dari Menteri Keuangan untuk membuat layer lebih banyak cukainya itu sehingga pengawasnya semakin amburadul, itu tidak menguntungkan untuk siapapun. Untuk negara juga begitu, untuk publik apalagi gitu loh. Ada mekanisme lain yang membuat orang misalnya bisa mendapatkan tambahan misalnya pendapatan untuk negara di luar ya hal yang sifatnya kemudian memeras perusahaan rokok, memberikan fasilitas kepada rokok, tapi sekaligus juga memeras kepada mereka. Gitu. Dan dampak yang menjadi korban adalah publik, masyarakatnya. Karena kita tahu, tolong diberitahukan kepada kami siapapun, dokter siapapun atau kelompok manapun yang kemudian pernah membuat kajian untungnya orang yang merokok itu. Banyaklah cerita tentang orang-orang yang menjadi korban atau orang yang sebenarnya mereka masa depannya masih banyak, tapi di usia-usia yang masih muda karena kebanyakan merokok sehingga kemudian dia meninggal gitu ya. Ada banyak sekali kesadaran itu tumbuh setelah 15 tahun merokok, 17 tahun merokok, 20 tahun merokok belakangan. Karena apa? Mereka dari kecil tidak memiliki kesadaran itu, tidak memiliki informasi tentang bahwa ini adalah urusan yang mencandu dan kemudian kalau kemudian kita tidak bisa segera lepas, itu membahayakan tubuh kita. Dan itu tidak pernah disampaikan oleh industri. Industri maunya dari sisi ini aja, ditampilkan iklan bahwa ini adalah membuat orang kreatif, membuat orang imajinasinya bagus, membuat orang berkaryanya lebih produktif gitu. Sesuatu yang sifatnya ya kita tahu semua menipu, bahwa orang kreatif, orang menghasilkan produk yang lebih kreatif itu tidak harus kemudian dengan cara merokok atau kemudian cara menggunakan vape gitu ya. Dengan tidak menggunakan itu pun orang bisa berkreatif dan contohnya banyak begitu. Oke. Nah, tadi sudah disampaikan Cak Sunu juga begitu ya. Bagaimana media kemudian punya peranan memberikan edukasi itu. Tapi ini kalau kita bicara tembakau kan kompleks sekali nih, Cak. Gitu. Banyak kepentingan di dalamnya, terlalu banyak aturan, mau ditambah layer lagi gitu ya. Nah, bagaimana selama ini tantangan apa saja yang dihadapi oleh media sebenarnya dalam memberitakan isu pertembakauan yang begitu kompleks, sangat spesifik, bahkan kadang-kadang bisa dibilang dianggapnya itu kan isu yang kurang seksi gitu ya, dan bahkan sangat sensitif gitu karena tidak sedikit kita lihat kalau ada yang liputan nanti perusahaan mulai protes, bikin segala macam gitu. Nah, gimana Cak? Ya lagi-lagi ini redaksi atau dapur redaksi harus berpikir bagaimana sebuah jurnalisme itu berangkat. Jurnalisme itu berangkat dari kepentingan publik. Domainnya adalah domain publik, kepentingan orang banyak. Kalau kemudian kesehatan publik itu terganggu atau dirusak oleh produk yang kita tahu diantaranya adalah rokok itu, tentu pemihaknya harus kepada kepentingan domain publik itu. Apalagi kalau kemudian kajian ini mendukung, studi ini juga mendukung, studi yang lain juga mendukung, atau dimanapun tidak pernah ada yang namanya kajian yang menunjukkan bahwa orang merokok itu akan lebih sehat atau apa. Nggak ada gitu kan. Nah, situasi-situasi itulah yang kemudian harus kita perbanyak. Memang tantangannya adalah industri memiliki banyak cara, sejuta cara untuk masuk kepada berita kita melalui medium apapun. Kita sekarang kalau nonton televisi jam 8:30 yang namanya iklan rokok itu datangnya sangat bertubi-tubi. Jam 8:30 sekarang anak-anak muda itu nggak ada yang tidur, belum tidur mereka. Kalau misalnya dia tinggal di Papua yang pegunungan, atau kemudian di pedalaman Kalimantan, atau kemudian di Jawa yang juga jauh dari infrastruktur perkotaan begitu, mungkin oke. Tetapi kan anak-anak ini kan banyak kan sekarang tingkat pendidikan semakin tinggi, tingkat ekonomi juga semakin tinggi, yang artinya tiap rumah sudah ada televisi, tiap orang pegang handphone, gadget. Yang di situ jam 9:30 malam itu yang namanya iklan rokok itu luar biasa. Dan tidak ada kebijakan redaksi di Indonesia yang redaksinya itu kemudian tidak menerima iklan rokok. Tetapi kan di redaksi bisa dimunculkan bahwa secara sikap oke lah, bahwa kita adalah posisinya adalah melawan sesuatu yang sifatnya berlawanan dengan nalar publik. Kesehatan publik itu kan
sesuatu yang sifatnya secara ilmiah, ada basisnya, ada kajiannya, dan ada studinya. Dan kalau kemudian kewarasan atau kewajaran publik tadi itu ditentang oleh industri nikotin atau industri rokok itu, ya mereka melawan terhadap apa yang disebut dengan logika publik tadi itu. Tantangan lainnya adalah media sekarang tidak sedang baik-baik saja. Secara ekonomi dan secara politik memang saat ini bukanlah situasi yang baik untuk media massa. Secara ekonomi kita banyak bergantung terhadap pemasukan yang berupa iklan itu yang paling banyak placing atau menempatkan iklan itu kebanyakan dari kementerian dan lembaga, selain dari BUMN. Perusahaan swasta juga ada, tapi juga terbatas banget. Perusahaan swasta pun juga yang semangat memasang iklan adalah perusahaan rokok di antaranya, begitu ya. Nah, itu yang menjadi tantangan kita semua. Lagi-lagi itu kembali kepada bagaimana sebuah dapur redaksi menyikapi terhadap kepentingan politik dan kepentingan bisnis yang berseliweran tadi itu. Pilihannya adalah membuat sebuah pilihan bahwa kami harus dalam posisi seperti ini, begitu. Itu yang saya mimpikan lah, gitu. Tapi bagaimana sejauh ini melewati tantangan itu, Cak? Bisa tetap harus saya harus melihat tetap beberapa gitu. media mainstream itu cukup bagus membuat liputan-liputan yang sifatnya kritis dan mengontrol terhadap upaya yang menurut saya licik dari industri yang berkolaborasi dengan pejabat, dengan politikus, agar mereka difasilitasi itu untuk di dalam hal apapun, dalam hal kebijakan, dalam hal teknik iklan, atau dalam hal yang lain. Nah, di sisi lain juga kita lagi-lagi perlu setidaknya seperti apa yang dibikin oleh Aji Jakarta, yaitu meminta kepada Dewan Pers untuk membuat semacam SOP atau aturan bagaimana memberitakan zat adiktif. Zat adiktif itu tidak hanya rokok, tapi juga ada gula, ada juga karbonasi atau apa, yang itu adalah bukan barang yang normal gitu ya. Yang di situ itu adalah bagian dari sikap etik kita, agar publik juga tahu bahwa ketika Anda mengkonsumsi banyak gula, lu akan diabetes, kira-kira gitu ya. Atau kalau Anda kemudian mengkonsumsi banyak nikotin atau rokok, lu pasti akan hancur lah. Penyakit-penyakit yang sifatnya karsinogenik, yang sifatnya kemudian itu mengakibatkan kanker, itu banyak muncul dari situ. Dan studinya sudah banyak. Studi tentang dampak buruk orang merokok itu sudah banyak sekali, dan tidak ada yang bisa tidak pernah ada studi yang kemudian melawan atau mematahkan studi-studi yang kaitannya dengan bahwa merokok itu secara kesehatan dan secara apalagi juga kalkulasi ekonomi juga tidak masuk akal gitu. Oke. Nah, kalau ini, Cak, hampir semua orang sekarang kan pegang gadget gitu. Anak-anak muda juga sudah sangat informasi begitu cepat gitu ya. Di saat-saat ini begitu, dikit-dikit dapat info, kita bisa dari mana aja gitu. Nah, tapi kemudian bagaimana ya media membumikan isu ini? Misalnya kita ngomongin dana bagi hasil cukai, hasil tembakau misalnya gitu kan. Bagaimana kemudian media membumikan isu-isu seperti isu tembakau ini supaya lebih mudah untuk dicerna? Betul. Dana bagi hasil tembakau, DBHC, CHT itu kan istilahnya aja bikin pusing lah. Dari sisi istilah aja singkatannya sangat merumitkan, sangat rumitkan. Dan secara teknis, secara dapur redaksi ya, semua hal yang membuat berita itu membuat orang tidak mudah untuk memahaminya harus diturunkan derajatnya agar orang mudah untuk memahami. Kalau di situ ada rumus-rumus yang sifatnya matematis, dibikin aja yang sederhana. Kalkulasi-kalkulasi yang sifatnya kehidupan sehari-hari dari seseorang itu. Kalau lu misalnya menghabiskan belanja sekian, lalu ditambah oleh kepentingan ini, terus kemudian tambah segini, itu lu yang akan rugi, misalnya begitulah. Kayak gitu.
dana bagi hasil cukai tembakau itu di PHCT CHT itu, aku lupa, membaca ini sudah dari sejak sekian belas tahun yang lalu sampai sekarang aja mengucapkan singkatannya itu tidak terlalu lancar gitu ya. Nah itu juga kawan-kawan harus memposisikan ketika ngomong soal cukai itu, tujuannya adalah untuk pengendalian, bukan untuk menaikkan pendapatan negara gitu. Kalau tujuannya untuk pengendalian, loh kenapa kemudian Menteri Keuangan membuat kebijakan yang itu adalah tujuannya untuk menaikkan pendapatan? Itu sangat kemudian paradoks. Pengendalian kemudian dikaitkan dengan kenaikan. Nah, sialnya secara ekonomi negeri kita tidak baik-baik saja, sehingga semua menteri yang di situ berpeluang untuk menaikkan pendapatan negara, kebijakannya akan dibungkus ke situ. Dalam hal kebijakannya kaitannya dengan pengendalian tembakau, siasat atau kemudian manipulasi yang sifatnya menaikkan, diantaranya menambah layer atau menambah tingkatan jumlah cukai yang semula dari 8 atau 9 menjadi 10 atau 11 atau 12 atau 13, itu pasti tujuannya adalah untuk menaikkan pendapatan. Sementara logika dasarnya dari sebuah cukai itu adalah pengendalian. Itu adalah semacam rasa dosa yang harus dibayarkan oleh orang yang menikmati sebuah kenikmatan atau menikmati sesuatu yang sifatnya kayak tembakau itu adalah yang sifatnya mencandu itu, sehingga pengendaliannya diantaranya adalah cukainya ya harus tinggi, supaya yang merokok itu ya benar-benar punya duit, bukan orang-orang miskin, bukan anak-anak muda yang tidak punya duit begitu. Nah, logika seperti itu yang kemudian selama ini dianggap tidak wajar oleh para politikus kita dan oleh para industri rokok atau tembakau di Indonesia itu. Ya, nggak seperti yang kemarin diminta sama anggota DPR itu ya, malah minta dimurahin gitu. Iya, ini apa ini, rokok kok minta dimurahin itu kan. Kalau kemudian beras dimurahin, sembako dimurahin, gas dimurahin, saya setuju banget. BBM tidak naik, murah banget, saya sangat setuju, 1000% setuju. Tapi kalau kemudian sesuatu yang tidak ada manfaatnya buat publik, buat kesehatan publik itu direndahkan, ini kan ketahuan banget kalau anggota DPR itu sebenarnya sedang kong kali kong dengan industri toh. Ya. Karena logika-logika yang dia bangun adalah logika-logika dari industri gitu. Oke. Nah, anak-anak muda sekarang juga sudah mulai banyak yang begitu concern dengan isu pertembakauan nih, Cak. Kalau Anda melihatnya bagaimana, Cak? Peran-peran anak-anak muda kita ini. Anak-anak muda semakin banyak, kesadaran dari anak muda juga cukup tinggi, meskipun masih banyak juga anak-anak muda yang kemudian masuk perangkap itu, terbuai dengan kepalsuan iklan tadi itu. Masih ada anak-anak yang kemudian menganggap salah satunya adalah cerita dari anak saya, ketika dia kemudian ditanya, ini di antara anak-anak muda kemudian setelah kamu nanti masuk SMP, apa yang akan kamu kerjakan? Ini pengen itu kelas, ini pengen apa ngaji, ini pengen apa. Ada anak yang kemudian saya ingin bisa merokok dengan bebas. Ada. Karena terperangkap dengan iklan yang setiap hari mereka dapatkan. Bahwa rokok itu sesuatu yang menurut iklan itu ya, rokok itu sesuatu yang wajar, sesuatu yang tidak berbahaya untuk kesehatan, sesuatu yang sifatnya akan bikin kreatif gitu. Itu ada seperti itu, yang terperosok seperti itu. Dan aku bermimpi juga orang-orang miskin itu semakin berkurang jumlahnya berkat kebijakan pemerintah, dan tidak ada lagi orang yang karena kemiskinan yang sifatnya struktural atau kemiskinan yang sifatnya absolut itu kemudian terjebak oleh iklan rokok, sehingga mereka lebih memilih membeli rokok dibandingkan membelikan telur atau membeli susu untuk anaknya atau keluarganya, atau membeli beras untuk istrinya. Sesuatu yang sangat paradoks, dan kita melihat itu. Oke. Ini PR-nya masih banyak sekali sepertinya ya. Nah, ini termasuk PR kita juga nih di ProHealth untuk terus mengedukasi masyarakat. Oke, terakhir Cak, pernyataan penutup Cak Sunu terkait melihat situasi ini dan bagaimana juga peran media kita ini. Media massa harus kuat
mengontrol industri rokok. Kita ingin agar anak-anak muda, orang-orang yang secara ekonomi tidak baik atau miskin, tidak terjebak oleh buayan, oleh tipu muslihat iklan rokok di mana-mana. Dan saya berharap para pengambil kebijakan berani melangkah lebih maju untuk meniru negara-negara yang sangat kuat ketat melarang rokok dan vape. Janganlah ngomong ke Inggris, mungkin Inggris kejauhan buat kita. Tirulah misalnya Singapura yang dekat, atau Malaysia juga berani, atau Thailand yang juga berani, atau Vietnam juga yang sudah mulai berani untuk melarang bahwa produk ini tidak baik untuk kesehatan masyarakatnya. Singapura sudah pada posisi yang sangat stand posisinya sangat tinggi, yaitu ini barang akan membuat masa depan bangsa Singapura akan menjadi buruk. Karena anak muda remajanya kemudian akan kecanduan terhadap produk itu, vape dan rokok begitu. Baik kalau begitu. Terima kasih sekali Cak Sunu kehadirannya. Sukses, selamat bekerja. Aika, terima kasih. Selamat bekerja juga. Dan itu dia tadi perbincangan kita Sobat Sehat Pro Health di Pro Health Podcast tentunya. Jangan lupa pantau juga informasi-informasi terkini soal kesehatan masyarakat, khususnya isu-isu tembakau. Bisa cek di situs kami di prohealth.id, atau juga jangan lupa yang belum follow IG-nya Pro Health juga di prohealth_id. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya.